Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam suasana hujan yang rintik ya, yang bikin malas kita keluar, Allah masih menggerakkan hati dan keimanan kita untuk hadir di masjid, sholat berjamaah, lantas kemudian lanjut duduk dalam sebuah majelis ilmu yang kita harapkan mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi curah rahmat buat kita, dan ilmu yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, mampu memberikan kehidupan yang selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian, yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat al-uzma kelak di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Masih seputar tentang sholat. Ini Pak, yang perlu kita ingat, yang perlu menjadi sebuah catatan buat kita ketika kita berbicara tentang ibadah yang namanya sholat. Sholat itu adalah inti, ya, inti amalan kita. Sholat adalah inti dari amalan kita yang bisa membuat alur kehidupan kita itu di dunia dan akhirat dapat selamat, ya. Karena ibadah sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Ibadah sholat itu adalah kunci kesuksesan kita. Dan ibadah itu adalah diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berbicara tentang waktu-waktu ibadah sholat, kita harus pandai itu Pak, ya, memilah dan juga memilih. Bahwasanya setiap waktu sholat itu pasti istimewa, tapi ada yang lebih istimewa, yaitu waktu ibadah sholat asar. Tapi jauh lebih istimewa lagi pada waktu sholat subuh. Orang lagi enak tidur, ya enggak? Ini waktu-waktunya yang penting untuk kita jadikan sebuah motivasi.
Lantas kemudian kalau Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu, kenapa sih? Itu kan pertanyaannya ya. Karena tiap waktu dalam kehidupan sehari-hari kita itu teramat sangat penting. Ya, kalau kita mau dijadikan manusia yang sukses, maka setiap 5 waktu perintah ibadah sholat itu wajib untuk kita kerjakan. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nih Islam mengatur dengan cantik, dengan cara yang demikian. Lantas kemudian kita adalah orang-orang yang beriman. Dalam sholat kita ada satu gerakan yang namanya ruku, ada satu gerakan yang namanya sujud. Dan kita adalah orang-orang yang berilmu, paham betul nih. Ya, ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, ruku'lah kalian, wasjudu, sujudlah kalian. Ya, wa'budu rabbakum, maka ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'alul khairah, dan terus kerjakan kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian senantiasa mendapatkan keberuntungan. Jadi ini sebagai motivasi buat kita bahwasanya sholat itu mengajarkan kita satu bentuk kedisiplinan. Sholat itu mengajarkan kita untuk meraih sebuah keberhasilan, untuk meraih sebuah kebahagiaan, meraih sebuah kesuksesan, maka dengan jalur ibadah yang namanya sholat. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya sujud, ya. Sujud, ya. Ibadah salat itu ketika kita sujud, pada saat sujud itu harus yang sampai mana dulu? Ditanya lagi nih. Tangan apa dengkul dulu? Dengkul. Kalau tangan ini nggak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sama seperti binatang yang namanya onta. Nabi nggak suka. Ya, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, melihat aku salat. Jadi ketika sujud, dengkul dulu yang sampai. Lantas kemudian bagian 7 kita itu yang penting untuk nempel ke area sujud kita, jidat, hidung, ya kalau 8 jadi hidung tambahannya. Terus kemudian 2 telapak tangan. Awas, jangan begini ya Pak ya, nggak nempel ya. Yang nempel cukup telapak tangan, adanya di antara kedua telinga kita. Kalau ibu-ibu agak dijepit dikit ya Bu ya. Atas kemudian dengkul kiri kanan, kemudian tumit depan ya. Kalau sama hidung jadi 8. Lantas kemudian telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, jadi nggak ngepel begini ya, kecuali orang yang cacat Pak ya. Jangan dibilang orang nempel sih tapi ngepel ya, karena dicacat, karena setrum pernah ada Pak seperti ini ya. Tapi kalau kita yang normal seperti ini ya, ketika nggak begini lagi kayak push up lagi ya. Kemudian jari-jari tangan harus rapat dan fokus menghadap kiblat, diletakkan sejajar dengan bahu, artinya bahu kiri kanan kita, jelas. Lantas kemudian siku diangkat, dijauhkan dari lambung. Ya, siku mana sih siku? Lambung kita nih, siku jauh dari lambung ya. Tidak ditempelkan di tempat sujud, jadi nggak begini kayak orang nahan lapar kalau diperhatikan. Atas kemudian kedua tangan sedikit melebar ya, kecuali pada saat salat berjamaah ya. Memang kalau salat berjamaah kan harus rapat semuanya. Kedua telapak kaki ditegakkan, posisi ujung jari-jari kaki ya menghadap kiblat. Kedua tumitnya harus rapat ya, jadi seperti ini ya. Jadi kakinya harus rapat, jangan direnggangin Pak, awas ya. Banyak kan kadang-kadang kan orang, maaf ya, nih sholatnya nggak tumaninah nih, udah asal nyantel aja langsung bangun lagi ya. Harus posisinya seperti ini, rapat
kiri kanan. Ya, paham di sini ya? Insya Allah. Lantas kemudian yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah salat pada saat gerakan sujud itu adalah tumak-ninahnya. Jadi setiap rangkaian gerakan itu harus ada tumak-ninah. Artinya berhenti sebentar aja. Nggak usah buru-buru ya. Mau kemana sih sholat buru-buru? Buru-buru pengen jadi orang kaya. Ya tetap pulang juga ke rumah. Dia begitu-begitu lagi. Ya, fokus dengan ibadah yang namanya salat tumak-ninah sebentar aja. Karena itu wajib. Lantas kemudian membaca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, dialah Allah Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita tahu tuh Pak. Dari setiap bacaan sholat kita harus paham. Udah berapa kali rakaat yang Bapak kerjain? Ibu udah berapa kali rakaat yang Ibu kerjakan? Makanya pentingnya kita belajar itu, Bu. Ya, adanya ilmu, ya, supaya kita dapat ilmu ya harus belajar. Biar udah tua juga biarin aja, ya. Yang penting mau belajar, nggak ada kata terlambat, ya. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, dialah Allah yang maha tinggi, ya. Jadi ini bacaan yang seringkali kita baca minimal, ya, minimal bacaan itu dibaca satu kali. Cukup Pak Ustadz, cukup satu kali. Tapi afdalnya tiga kali. Boleh lebih, boleh. Ya, afdalnya 3 kali, tapi boleh lebih. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Jadi ketika kita sujud, apalagi sujud terakhir, ini kita disunnahkan membaca doa, ya. Jadi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah pada saat dimana hamba itu sedang melaksanakan ibadah yang namanya sholat pada satu gerakan sujud. Dekat banget seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nih, ada sunnah yang bisa kita baca pada saat sujud terakhir, ya. Minta tuh doa ketika kita sholat. Jangan pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia jadi batal sholatnya, ya, karena bacaan sholat itu bahasa Arab. Selepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pada sujud terakhir kita minta kematian yang husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah dan aku berlindung dari sebuah kematian yang buruk, ya. Kita minta kematian yang baik dan kita berlindung kepada Allah dari kematian yang buruk. Siapa sih yang kepengen matinya buruk? Kita pernah tahu nggak Pak, nanti kita bakalan mati? Bakalan mati pasti kan ya. Innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad mati, wa innahum mayyitun, dan kalian sesungguhnya semuanya pasti mati. Kesempatan saat dimana kita sujud itu baca doa. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Udah dibaca belum? Udah? Ya lagi belajar Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka rizqan, ya, minta doa qoblal maut. Bisa ditambahkan Allahumma inni as'aluka rizqan taubatan qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki dalam bentuk pertaubatan sebelum kematianku. Minta rezeki atas kematian, ya, sebelum datang kematian dengan taubat yang terbaik. Ya, udah dibaca? Belum. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, udah itu mah udah sering kali. Nah, bentuk terakhir dari sebuah keadaan di mana kita minta doa sama Allah pada saat sujud, mengakui kelemahan kita. Ya, kita pasrah diri. La ilaha illa anta, ya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan yang maha suci. Dan kebanyakan kita adalah orang-orang yang berbuat zalim. Sadar tuh Pak, dengan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi itu 4 doa aja tuh yang kita minta pada saat sujud. Ya, udah pernah diminta belum? Belum Pak Ustaz. Karena baru belajar sekarang, udah tua. Bacaan cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai. Ya. Tenang. Yang ketika salat, sujudnya dilamain tuh baca kalimat doa itu. Ya, minta mati yang husnul khatimah, minta pertaubatan sebelum datang kematian. Taubat yang bagaimana? Taubatan yang nasuha. Ya, ini bentuk taubat ibarat makan cabai. Gua kapok makan cabai pedes banget. Ya, besok dimakan lagi cabainya. Betul nggak? Sama manusia kayak gitu, gua kapok berbuat dosa, besok dosa lagi. Karena setiap hari kita rentan untuk berbuat dosa. Ya betul nggak? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nih ya? Jadi ada kesempatan doa di saat sujud terakhir. Kalau kemarin kita sudah belajar doa di saat tahiyatul akhir. Ya, ini bengong semuanya udah pada paham apa nggak ngerti? Hah? Paham? Insya Allah udah hafal Pak Ustaz ya. Soalnya kan sholatnya udah gape, udah jago ya. Pelan-pelan aja Pak ya. Pak Ustaz saya belum bisa hafalin ya. Saya pernah mengajarkan kepada istri ya tentang kalimat sayyidul istighfar ya. Panjang Pak, enggak ada kata panjang, enggak ada kata sulit kalau kita mau. Cuman masalahnya mau apa enggak ya Bu? Dikasih duit mau? Oh mau. Sama dikasih surga mau enggak? Nah Allah, kita tuh bakalan dikasih surga sama Allah dengan cara apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cuman sayang ya enggak kelihatan sih. Kalau ada surga atau pahala itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masjid bakaran nggak muat. Bukan benar lagi nggak muat Pak ya. Kenapa Allah rahasiakan itu pahala? Karena ini adalah sesuatu yang disembunyikan, yang nanti pahalanya akan diberikan dalam bentuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita cari itu kesempatan ya. Jadi dalam makna sujud itu sendiri secara psikolog ya, sujud itu memiliki nilai lebih dibandingkan gerakan-gerakan yang lain dalam sholat. Kenapa? Karena sujud itu ketika seorang hamba Allah itu dalam keadaan dia sholat kemudian dia sujud, sejajar tuh otak dengan kakinya. Pala yang dimuliakan, yang dihormati dengan kaki jauh Bapak? Jauh ya. Kaki adanya di bawah, kepala adanya di atas. Manusia dihormati karena dia punya kepala, dan di dalam kepala manusia itu ada otak, dan di dalam otak manusia itu ada pikiran yang begitu indahnya dia berpikir, begitu baiknya dia berpikir. Maka pada saat dimana seorang hamba itu sujud, sejajar. Jadi secara ilmu psikolog nih, edaran darah kita ya itu secara tidak langsung, secara otomatis mengalir dengan hebatnya. Ini karunia Allah yang teramat sangat besar. Peredaran darah, pencernaan lambung ya, perut kita itu tanpa kita sadari. Makanya kalau orang sholat buru-buru, ya Allah, itu kita lagi dinormalkan sama Allah ya. Jangankan itu Pak, pada saat Bapak di mana bangkis asyik gitu kan, ini jantung ya sama paru-paru itu lagi memperbaharui gerakannya. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia berbangkis hasil, maka Allah perintahkan bersyukur kepada Alhamdulillah.
Itu jangan main-main, Pak. Orang berdehem, orang berbangkis itu gerakan pembaharuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita punya iman, iman kita jadikan tajdidul iman, memperbaharui iman. Dengan cara apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering-sering kali, Pak, ya. Pada saat mau terus asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena rentan manusia itu berbuat dosa. Takut dosa yang kita kerjakan adalah di mana dosa itu memperburuk keimanan kita, memperburuk keadaan Islam kita. Makanya seringkali kita tajdidul iman. Ya, paham sampai di sini, Pak? Jadi pada saat gerakan ruku itu sejajar loh, kepala dengan kaki, semua peredaran darah kita dilancarkan oleh Allah. Ya, pencernaan kita dibuat bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas makna psikologi bagaimana lagi? Hubungan erat seorang hamba dengan Tuhannya, hubungan erat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada terletak pada saat dalam gerakan dia sujud. Begitu indahnya. Udah pernah nikmatin sujud nggak, Pak? Sejarah, ya, sejarah Bapak dalam sepanjang perjalanan hidup Bapak pada saat sholat pernah nggak merasakan keindahan pada saat sujud? Enteng tuh, untuk gerakan badan ya, nikmati coba, Pak. Makanya dikatakan sholat itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Coba deh perhatiin orang yang di luar sana, maaf, dia nggak sholat, tiap hari urakan hidupnya, nyanyi, mabuk, nggak damai itu hidupnya, nggak bahagia. Tapi orang yang sholat dikatakan tadi itu di awal saya bilang, sholat itu membawa manusia pada nilai kebahagiaan. Bahagia apa orang yang sholat? Makanya kalau udah waktunya sholat jangan gerutuan, sholat lagi. Pas dengar azan seharusnya mengucapkan lafaz alhamdulillah. Gampang nggak kira-kira? Hah? Gampang nggak? Caranya bagaimana? Banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin datang ke masjid. Insya Allah tuh. Kita tuh lagi dicas, Pak. HP kalau udah kosong baterainya, lemot nggak? Makanya perlu dicas. Makanya di setiap waktu pilih waktu yang paling utama untuk sholat, yaitu waktu asar dan waktu subuh. Ini maknanya apa? Bukan berarti sholat pada waktu yang lain nggak bermanfaat. Di asar waktu catatan amal perbuatan kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat subuh di mana Allah turunkan, ya, malaikat-malaikat Allah dekat dengan buminya Allah, bahkan Allah turun pada bumi yang lebih dekat. Ya, pada saat dimana hamba Allah bertransaksi iman ibadah lewat jalur sedekah, itu langsung diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Pak, kalau kita nikmati yang namanya ibadah salat luar biasa. Makanya saya tadi mengawali ibadah salat itu adalah ibadah dari sebuah amalan yang menjadi catatan amal andalan kita. Mau bahagia ya salat, mau sukses ya salat, ya, mau bertubi-tubi Allah datangkan rahmatnya ya sholat, udah titik. Ya, sujud adalah hubungan harmonis seorang hamba dengan Tuhannya. Lantas apa lagi? Kalau kita sujud dengan nilai ibadah, artinya kita bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sujud sebatas penghormatan, sama pada saat dimana Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, ketika Adam diciptakan, apa kata Allah? Wahai malaikat, sujud kalian sebagai bentuk penghormatan kepada siapa? Kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Ini ada orang, jangankan menghormatin orang, Pak, disuruh sujud menghormati Allah, memuliakan Allah, dia nggak mau. Dia lebih parah daripada iblis. Ada manusia yang nggak mau sujud sama Allah, itu lebih kejam daripada iblis. Nggak mau sholat, ya, fasajadu illa iblis. Kita manusia pada saat itu diperintahkan untuk sujud menghormati Nabi Adam karena penciptaannya yang Allah muliakan.
Ada yang namanya iblis nggak mau sujud untuk Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar ya wa khalaqtahu min tin. Saya lebih bagus daripada iblis ya, daripada Adam. Saya diciptakan daripada api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Jadi menurut iblis api itu lebih mulia daripada tanah. Ini satu bentuk sujud yang bukan ibadah nilainya, tapi penghormatan. Jadi cukup sampai di sini dulu Pak ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan?